Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Hadratus Syekh Ustaz Tesa atallahu umroha fi khidmatil Islam wal muslimin. Doa mudah-mudahan panjenengan diperpanjang usianya oleh Allah untuk Islam dan muslimin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sesuai dengan acara yang diberikan kepada saya, sambutan berarti kalau itu langsung dungo. Jadi bagian saya ini pengantar doa. Saksapunipun panjenengan sedaya mirengaken menapa ingkang sampun disampaikan kalian Hadratus Syekh. Wah, ini luar biasa. Komentar kula lan panjenengan sedaya cuma satu. Megila. Gak mufakat. Ustazah Tesa itu ungkapan kekaguman. Megila. Gak ukur. Jadi kalau perhatikan beliau ini Jerman, keturunan pagar dada. Kampung saya, ya. Bahasanya orang koyong Solo. Bahasanya ya seperti bahasa kita. Opo anane. Dan itu yang disenangi oleh orang sedaya. Tidak usah pakai sindir-sindiran. Makanya banyak yang tepuk tangan tadi. Padahal maksud beliau itu ya apa adanya. Yang beliau ceritakan itu di daerah lain, bukan di Sedai. Di Sedai tidak ada semacam semuanya baik. Baik. Soalnya saya ini orang Sedai. Dan saya tahu persis pengajian itu, Ustazah, ya begini nih. Setiap kali ada pengajian membludak seperti ini. Dan subhanallah, pengajian itu diawali dengan membaca bismillah dan diakhiri dengan doa kafaratu masjid, alhamdulillah. Ketika anak sembuh ya, yang ibu
Nek ngantuk biasa. Wong ngantuk. Gitu. Wong gak iso turu iku saiki angel. Tapi panjenengan gak usah nang dokter. Kepengin turu ngrungokno pengajian. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tadi lihat ke belakang, teringat masa kecil saya. Ini Ustazah, jalan lewatan saya sekolah SD. Biasanya kalau pulang sekolah saya mampir, ada dua orang tua di sini. Allah yarham Mbah Abdul Wahid. Kedua, Allah yarham Mbah Asy'ari. Saya memang sejak kecil itu suka silaturahmi kepada orang tua. Mbah Haji Ma'ruf, Mbah Man, itu masih mbahnya kepala desa. Disitulah beliau itu cerita macam-macam. Mungkin cerita-cerita itulah yang mengantarkan perjalanan hidup saya sekarang ini. Tapi yang jelas, apa yang dikatakan oleh Ustazah tadi itu luar biasa. Pribadi bagi saya sebagai putra yang dilahirkan di Sedayu Lawas. Kenapa? Sedayu Lawas masyhur, terkenal. Orang wong Kristen, orang wong Buddha. Wong Sedayu Lawas kabeh dilahirkan dalam keadaan Islam. Sehingga hidayah yang didapatkan oleh keluarga besar Sedayu Lawas ini semenjak lahir. Ini yang harus kita semui. Seperti perjalanan hidup beliau di dalam mencari hidayah dan kawan-kawan lainnya. Di Jakarta kami di Wajarwa ada Al-Muhtadi. Di sana juga ada Al-Murtadi. Bagaimana kisah mereka? Pertaruhan nyawa, siksaan, pengusiran, diputus tidak bisa menjadi ahli waris gara-gara dia pindah agama. Maka saya sebagai putra Sedayu mengajak panjenengan sedaya bersyukur. Tetapi ingat kata Allah yang pernah saya sampaikan, yang oleh ahli tafsir dikatakan, kelompok ayat-ayat yang berbicara diawali ya ayyuhalladzina amanu, yang di dalam Al-Quran sebanyak 87 kali. Di situ kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita yang sudah mendapat hidayah, kita yang sudah mengenal Islam mulai kecil, ingat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada jaminan bahwa kita akan mati dalam keadaan Islam. Sekali lagi, walaupun kita Islam mendapat hidayah semenjak kecil, tapi waspada, tidak ada jaminan hidayah itu tetap akan kita pegang sampai kita meninggal dunia. Kenapa? Seperti yang beliau ungkapkan tadi,
Saya waktu sekolah di Mekah Al-Mukarramah yang tertarik adalah mata kuliah Al-Ghazul Fikri, perang urat saraf. Di dalam menghadapi umat Islam, mereka bukan pakai senjata, korbannya terlalu banyak, menghabiskan biaya yang banyak, dan banyak manusia yang tidak berdosa terbunuh. Makanya mereka merubah taktik, planning, rencana penyerangan terhadap orang-orang yang sudah mendapat hidayah. Ghazul Fikr, perang urat saraf. Itu yang tadi banyak disampaikan oleh Ustaz. Perang urat saraf. Yang pertama, kalau bisa kita dijadikan murtad dengan segala cara. Makanya kalau kita lihat komposisi orang agama lain yang masuk Islam, rata-rata orang pintar, intelektual. Tetapi satu sisi orang-orang Islam yang murtad, kebanyakan disebabkan perut, karena kelaparan, karena beasiswa, atau karena kecantikan. Dan itu sertasi mereka. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai pemuda-pemuda sedang terlawas terkecoh dengan kecantikan mereka. Sengaja mereka diumpankan untuk supaya dipacari dengan remaja-remaja masjid, gadis-gadis cantik, sengaja disodorkan untuk para remaja masjid. Begitu juga yang laki-laki, subhanallah, yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, disuruh macan kepada wanita-wanita muslimah. Dan kalau bisa semasa pacaran itu terjadi kehamilan, MTG, matang, sehingga pernah terjadi satu kasus pacaran, dia tidak tahu yang perempuan. Setelah yang perempuan itu positif hamil, dia menuntut minta dinikahi. Bagaikan disamber gledek, geluduk, petir. Bunda, maaf, bahasa kita itu bahasa yang paling aneh saat ini ya. Ndolok, ya, landep, cicir, minyok. Belum lagi ada bahasa yang lebih dari bahasa gaul. Kayaknya emang penanya itu ditiru oleh marah. Kepala desa yang asli malu meniru, kerak ngalam, arek malah meniru sekali. Kayaknya emang dulu jagonya begitu di tengah itu Ibunda Ghulim. Wow, kalau bahasa walian itu luar biasa cepat. Coba. Ini anak badai Pak, kembarannya ini ke Pak. Mana? Iya. Setelah dia menuntut minta dinikahi, apa kata pemuda tersebut? Saya siap. Cari orang saya, yes, oke. Kapan dan di mana saja, asal perkawinannya harus di gereja. Itu taktik,
itu sia-sia. Jadi saya mengharap generasi Stadion Lawas waspada di saat Anda akan menikah. Telusuri dulu keluarganya, agamanya. Fatfar bidatik din taribat beda. Pilih agamanya agar engkau selamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar ya, ngangkat dulu. Orang mencari hidayah itu macam-macam. Hidayah itu bukan langsung datang begitu saja. Di antaranya hidayah itu harus ada usaha, harus ikhtiar. Ada yang lewat kajian, ada yang lewat perbandingan. Seperti saya ngaji ajari muqaranatul adyan, perbandingan seluruh agama, sehingga kita tahu di sana. Pujian-pujian mereka kita tahu, panggilan mereka kepada Tuhannya kita tahu. Eli Rahman sahabat kita. Oh, haleluya, haleluya. Kita harus tahu sebagaimana yang dijadikan dengan Ustaz. Kenapa kita tidak menguasai kitab mereka, sementara mereka banyak yang menguasai Al-Quran tadi? Banyak sekali mereka yang hafal Al-Quran 30 juz. Dari kalangan mereka banyak sekali. Kenapa? Kita bebel saja rupanya tidak tahu. Di rumah saya itu komplit. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ada Barnabas yang dilarang gereja karena isinya itu sama dengan Al-Quran. Makanya kursus Aisyah di sini tolong dikembangkan mata pelajaran Kristologi, belajar tentang Kristen yang mengajar Bunda Tesia. Siap Bunda ya? Kursus Kristologi. Kalau dibakar, Ustaz Masud. Ya. Kenapa? Belum berani Ustaz. Oh. Berani. Sudah begitu hebat, belum berani ya? Bagaimana beraninya lagi ya? Jadi belajar, kita tahu sehingga kita tuh ada perbandingan. Saya sewaktu sekolah bangga tertarik dengan sebuah buku Rekhlati Minasyaki Ilal Iman. Perjalanan kita ada kompari. Pak Bupati. Sebentar ya. Tak domengi. Ada sebuah buku yang santral, judulnya Rekhlati Minasyaki Ilal Iman. Perjalanan dari keraguan menuju keimanan. Buku itu menceritakan kisah seorang dokter, Mustafa Mahmud, ateis, bencinya luar biasa sama Islam. Tiba-tiba sewaktu dia praktek, dia berpikir meneliti organ tubuh manusia yang serba ganda, 2 mata, 2 lubang hidung, 2 pundak, dan seterusnya. Subhanallah, kalau seandainya 2 organ tubuh itu letaknya tidak sejajar sederet ilmu ukur, bau kanan, bau kiri, coba sampai ojo. Nek nggone gak pancar, setang ini
Ada lubang hidung telinga. Sita dan dhuwur, sita ngisor. Dua mata. Dua telinga. Subhanallah. Hidayah Allah datang. Dari situ dia mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah itu perlu kita cari. Tidak boleh diam saja. Turun oleh hidayah. Hidayah itu harus kita cari, harus kita cari. Sekali lagi, alhamdulillah kita semuanya mendapat hidayah dari Allah. Semoga kita husnul khotimah. Amin. Tapi yang perlu diingat adalah ranjau-ranjau yang dipasang oleh orientalis. Bagaimana caranya supaya hidayah itu layak? Jadi hidayah ini kalau tidak kita sirami, lama-lama lama-lama mati. Maka cara salah satu untuk menyirami, mempertahankan hidayah itu adalah belajar, pengajian. Dari pengajian, dari belajar itulah kita tahu bagaimana caranya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Supaya iman kita tetap naik, terus naik. Sekali lagi, lewat belajar. Yang kedua, jangan lupa membaca Al-Quranul Karim. Lebih-lebih dalam situasi, kondisi yang tidak menentu. Manusia berada pada alam mufarriqit thariq, bingung, ngalor dah, ngidul dah, bingung, ya. Dalam situasi kondisi yang semacam ini, falziul masajid, kembalilah ke masjid. Untuk apa? Nongkrong, jagongan, buat kembalilah ke masjid. Kedua, wastashiru bil Qur'an, kembali pelajari Al-Quran, fahami isi Al-Quran. Yang penting lagi, manfaatkan Al-Quran. Strategi mereka sekarang, di samping mereka hafal Al-Quran, ada juga oknum yang membuat Al-Quran tandingan. Kalau Ustaz tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu, tidak mungkin Al-Quran itu dipalsukan. Tapi sekarang kalau kita tidak rajin membaca, kita tidak tahu apa yang kita baca itu masih asli atau tidak. Tahun 80-an beredar betul Al-Quran, Al-Quran palsu. Panjenengan mungkin tidak bisa bedakan, tulisannya Arab. Panjenengan baru bisa membedakan di saat di situ ditemui nama surat, bukan Al-Mu'minun. Al-Quran yang asli surat Al-Mu'minun, di situ Al-Muslimun. Tapi karena tidak pernah kita baca, tidak pernah kita lihat, tidak akan tahu. Dan isinya, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Alif, lam, mim, shad. Karena kuat betul. Cuma kalimatnya, perhatikan. Qul ya ayyuhal muslimun. Oh,
panggilannya wahai orang-orang yang Islam. Innakum lafi dhalalim ba'id. Sesungguhnya orang Islam itu pada kesesatan yang jauh dan jauh dan jauh. Bagaimana kalau itu kita baca? Kita orang Islam membaca Al-Quran dikatakan jauh dan jauh dan jauh. Yang lebih fatal lagi, innal ladzina kafaru billah wa masih lahum fil akhirah jahannam wa adzab. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah, kepada Tuhan mereka Trinitas, mereka di akhirat akan mendapat tempat di neraka dan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Jadi alhamdulillah dengan kedatangan Hadratus Syekh hari ini, ilmu yang kita dapat menggiurkan. Masih sampai orang oleh Allah tas isi apa, tas isi mau isi apa? Tas enggak kok gitu? Ilmu sekali lagi, jangan pernah berhenti baca Al-Quran, jangan pernah berhenti yaitu untuk menghadiri pengajian. Mudah-mudahan yang sedikit tambahan ini tidak mengurangi apa yang sudah begitu hebat, begitu menggila yang disampaikan oleh Ustaz kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.